Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di ruang abu-abu, Tong Renjue dan Pendeta Tao Hesan telah berubah menjadi dua bayangan dan terbang di udara dengan kecepatan kilat. Terbang dengan kecepatan penuh dengan kultivasi mereka, langsung menempuh jarak 10.000 km. Terutama setelah aura Duan Renli menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata, keduanya tidak ragu untuk mengeluarkan vitalitas dalam jumlah besar untuk mengaktifkan teknik rahasia, sangat meningkatkan kecepatannya. Sudah berapa puluh ribu tahun sejak mereka merasakan jiwa mereka melayang ke surga. Lagi pula, di seluruh dunia roh Huan, hanya ada segelintir orang yang kultivasinya setara dengan mereka, dan pada levelnya, mereka secara alami tidak akan terlibat dalam pertempuran dengan santai. Taois Hesan, sekaranglah waktunya. Melemparkan teknik dengan cepat untuk membuka terowongan spasial. Jika kita tidak meninggalkan gua surga ini, kita akan mati. Tong Renjue melihat ke belakang dan berkata dengan mendesak. Baiklah. Taois Hesan mengangguk. Dengan membalikkan tangannya, piringan perak seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Cahaya biru menyala di tangannya yang lain, dan dia memukul piringan itu tanpa ragu-ragu saat dia mulai melantunkan mantra. Sebuah bola cahaya perak segera mekar dari piringan itu, dan saat dia melantunkannya, perlahan-lahan menjadi menyilaukan. Rune perak yang padat muncul. Pada saat berikutnya, selusin sinar perak ditembakkan dari cahaya perak pada saat bersamaan. Mereka berkumpul dan terjalin di udara di depan mereka berdua, secara bertahap berubah menjadi pola perak buram yang memancarkan jejak fluktuasi spasial. Pada saat ini, suara guntur yang kabur datang dari belakang mereka berdua. Ketika keduanya mendengar ini, ekspresinya langsung berubah. Sebuah titik cahaya perak menyala terus-menerus saat mengejar mereka dari belakang. Saat berkedip, itu terus tumbuh lebih besar, dan kecepatannya jauh lebih cepat dari mereka berdua. Berapa lama lagi? Tong Renjue bertanya dengan suara rendah. 10 napas, tidak, 8 napas. Tangan Taois Hesan tidak berhenti membentuk segel saat dia menjawab dengan tergesa-gesa. Aku akan memblokirnya, cepat. Ekspresi Tong Renjue berubah saat dia mengertakkan gigi dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, dia bernyanyi dengan suara rendah. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan merobek jubah hitam di tubuhnya, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang telanjang. Di dadanya yang tampak kurus dan lemah, pola hantu berwarna merah gelap tercetak. Itu memancarkan cahaya merah darah yang berkedip-kedip, seolah-olah itu adalah makhluk hidup yang kejam yang terus-menerus berjuang. Ada beberapa benda putih di tubuh makhluk hantu itu yang memancarkan cahaya putih redup, samar-samar menekan cahaya berdarah itu. Tong Renjue menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Kemudian, jari-jarinya mengetuk benda putih itu beberapa kali dengan kecepatan kilat. Bola-bola cahaya putih yang menyilaukan menyala dari benda-benda putih ini, dan rune putih tak dikenal muncul. Kemudian, mereka gemetar dan mengeluarkan beberapa suara, pupu. Mereka total 13 paku tulang putih. Segera setelah paku tulang dicabut, pola hantu berwarna merah darah tiba-tiba mengeluarkan raungan yang bersemangat. Cahaya berdarah yang sangat mempesona meletus dari dada Tong Renjue dan menyelimuti seluruh tubuhnya, membentuk lebih dari selusin pilar cahaya berdarah yang sangat tebal. Energi yang mengerikan keluar, dan itu menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Di tengah cahaya berdarah, Tong Renjue mengungkapkan ekspresi sedih dan mengerang. Suara berderak tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi makhluk hantu besar yang tingginya ratusan kaki, dengan wajah dan taring berwarna hijau. Makhluk hantu ini agak mirip dengan Crimson Blood Heavenly Ghost yang sebelumnya dipanggil oleh Duan Renli. Itu seperti roh surgawi lainnya, tetapi itu bahkan lebih menakutkan.
Pola hitam dan merah misterius muncul di permukaan tubuhnya. Yang lebih aneh lagi adalah ada ratusan mata yang tumbuh di dada, lengan, kaki, dan bahkan punggung kakinya. Mereka berkedip tanpa henti dan memancarkan cahaya hitam redup. Khususnya, ada mata vertikal di antara kedua alisnya. Itu sangat besar, dan alis mata di bawahnya terjepit ke samping, membuatnya terlihat lebih ganas. Namun, mata ini tertutup rapat. Setelah hantu surgawi bermata 100 muncul, aura besar yang jauh lebih kuat dari sebelumnya terpancar dari tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Saat itu, ada kilatan petir perak. Guntur rok perak yang panjangnya lebih dari 100 kaki muncul di depan keduanya dalam sekejap. Ketika ia melihat hantu surgawi bermata 100 yang telah diubah menjadi Tong Renjue, jejak keterkejutan muncul di matanya. Kemudian, Thunder Peng melebarkan sayapnya, dan suara gemuruh bergema dari tubuhnya. Petir perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuhnya, dan tiba-tiba ia meraih ke depan dengan cakarnya. Cakar guntur dan kilat raksasa yang menakutkan muncul dari udara tipis, dan meraih ke arah kepala hantu surgawi bermata 100. Cakar raksasa belum jatuh, tetapi kekuatan yang menakutkan telah tiba dengan ledakan keras, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba menegang. Di hadapan serangan seperti itu, wajah hantu surgawi bermata 100 tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Ia mengayunkan tangannya dalam gerakan mantra, dan hampir setengah dari matanya menyala pada saat yang sama, dan menembakkan berkas cahaya hitam. Lusinan berkas cahaya terjalin bersama, dan membentuk jaring cahaya hitam, yang bertabrakan dengan cakar raksasa guntur dan kilat. Pada saat keduanya bertabrakan, fluktuasi hukum yang samar muncul dari jaring cahaya hitam. Cakar guntur dan kilat raksasa tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya dengan sekejap. Kemudian, muncul kembali ribuan kaki jauhnya, seolah-olah telah berteleportasi. Bang! Suara teredam yang keras terdengar, dan cakar raksasa guntur dan kilat membombardir. Petir perak yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan ruang di sekitarnya berjatuhan dan melonjak. Hah! Ada kilatan keterkejutan di mata Thunder Peng, lalu mengepakkan sayapnya lagi. Dua petir perak berbentuk kipas ditembakkan dari sayapnya, dan muncul di kedua sisi roh surgawi, dan menyerang dari kedua sisi. Mata pada tubuh Hundred Eye Heavenly Ghost menyala lagi, dan berkas cahaya hitam ditembakkan untuk bertemu dengan dua petir berbentuk kipas dari kedua sisi. Fluktuasi hukum yang samar muncul lagi, dan dua petir berbentuk kipas menghilang ke udara tipis, dan kemudian muncul kembali ribuan kaki jauhnya. Mereka bertabrakan satu sama lain, dan hancur. Tidak jauh dari situ, Pendeta Tao He San melihat pemandangan ini, dan langsung merasa senang. Pada saat ini, hanya 2 atau 3 nafas yang berlalu, dan dengan kekuatan penuhnya, pola perak di udara berangsur-angsur menjadi padat. Thunder Peng menarik sayapnya, dan menghentikan serangannya. Itu menutup mata terhadap tindakan Taois He San, dan berbicara kepada hantu surgawi bermata 100 di depannya. Saya tidak menyangka akan melihat seseorang di domain roh Huan ini yang dapat menggunakan kekuatan ruang. Dia layak menyandang gelar kultivator tahap Grand Ascension pertama di domain ini. Rekan Han, sebenarnya tidak ada permusuhan di antara kita, dan tidak perlu pertengkaran besar seperti itu. Masalah ini berasal dari alam atas, dan kami hanya bertindak atas perintah. Sekarang Duan Renli sudah mati, saatnya kamu melampiaskan amarahmu. Tidak peduli seberapa luar biasa Anda, jika Anda benar-benar membalikkan domain roh Huan, alam atas tidak akan mentolerirnya. 100 mata surgawi hantu berbicara dengan nada setengah mengancam dan setengah memohon perdamaian. Hehe, sepertinya masalah ini memang berhubungan dengan patriark dari dua sektemu. Namun, mereka jauh di alam abadi, dan mereka jauh dari masalah di sini. Thunder Peng tertawa dingin. Beraninya kamu, hantu surgawi bermata 100 tertegun.
Sebelum bisa selesai berbicara, Thunder Peng mengangkat kepalanya, dan menjerit melengking. Busur listrik perak di sekitar tubuhnya menyala lagi, dan berkumpul menuju cakarnya. Memancarkan cahaya perak yang mengejutkan, dan membentuk jaring listrik melingkar yang besar. Pada saat yang sama, rune aneh yang bersinar dengan cahaya perak terbang keluar dari cakarnya, dan tenggelam ke jaring listrik. Busur listrik pada jaring listrik perak tiba-tiba meledak tanpa suara seperti gelembung, dan cahaya perak yang menyilaukan keluar dari dalam. Kemudian, tiba-tiba memadat, dan berubah menjadi dua bola guntur perak mengkilap. Permukaan bola guntur ditutupi dengan lapisan rune perak, dan ada percikan listrik perak yang berterbangan di sekitarnya. Suara gemuruh rendah datang dari dalam, dan memancarkan aura menakutkan yang bisa menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Itu adalah seni pengorbanan petir. Guntur dan kilat yang digunakan dalam mutiara ini adalah kekuatan guntur dan kilat perak guntur, jadi itu tidak sepenuhnya sama dengan mutiara guntur yang dia gunakan untuk mengembun dengan petir jahat ilahi. Hantu surgawi bermata 100 mengeluarkan raungan rendah, dan pola merah dan hitam di sekujur tubuhnya mekar. Kemudian, ratusan mata di tubuhnya tiba-tiba menyala bersamaan. Thunder Peng mengangkat cakarnya, dan dua bola guntur perak segera terbang keluar, terbang di depan roh surgawi dengan kecepatan yang tak tertandingi, dan segera meledak. Ledakan. Tiba-tiba, dua matahari bersinar perak muncul di udara. Cahaya perak melonjak hebat, dan meluas dengan cepat. Percikan listrik berterbangan ke segala arah. Rune perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan matahari yang terik, dan mereka memancarkan aura menakutkan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Meskipun Tong Renjue sudah mengantisipasi kekuatan serangan Han Li, ekspresi wajahnya masih berubah saat melihatnya dengan matanya sendiri. Roh surgawi yang telah dia ubah menjadi meraung dengan liar, dan semua mata di tubuhnya tiba-tiba terbuka lebar. Sudut matanya tampak sedikit retak, dan pupil matanya menjadi merah. Garis-garis cahaya hitam yang hampir 2 kali lebih tebal dari sebelumnya terbang keluar, dan terjalin membentuk jaring hitam besar. Pada saat yang sama, mata vertikal di dahinya tiba-tiba terbuka, dan memperlihatkan mata hitam pekat yang besar. Cahaya hitam tebal terbang keluar, dan tenggelam ke dalam jaring hitam besar. Jaring hitam besar itu tiba-tiba menyala, dan berubah menjadi lapisan layar cahaya hitam. Kemudian, menutupi seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kedua matahari perak itu jatuh dengan keras, dan membombardir layar cahaya hitam. Layar cahaya hitam segera bersinar terang, dan memancarkan fluktuasi prinsip yang kuat. Hampir setengah dari pancaran kedua matahari yang terik tiba-tiba membeku, namun, bagian lain dari cahaya perak tidak terpengaruh, dan terus meluncur ke bawah dengan suara gemuruh yang keras. Layar cahaya hitam berdengung dan bergetar, dan cahaya di permukaannya berkilat liar. Namun, itu tidak menghilang. Kedua belah pihak tampaknya menemui jalan buntu. Tiba-tiba, raungan keras datang dari layar lampu hitam. Kemudian, layar meluas, dan rune hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Kedua matahari perak itu bersinar, dan menghilang. Kemudian, melintas dan muncul di kehampaan jauh. Dua matahari yang terik meledak sepenuhnya, dan berubah menjadi dua pilar guntur setinggi langit. Mereka melonjak ke langit, dan dengan mudah menembus awan kelabu di udara. Bagian bawah pilar juga menembus jauh ke dalam tanah, dan menciptakan dua lubang besar. Gelombang kekuatan besar menyebar dari pilar guntur besar, dan memicu badai dalam radius beberapa puluh mil. Saat itu, layar cahaya hitam juga runtuh dalam sekejap, dan sosok hantu langit bermata 100 muncul. Namun, itu terlihat sangat mengerikan saat ini. Itu terengah-engah, dan ratusan mata di tubuhnya setengah tertutup. Cahaya hitam yang mereka pancarkan juga sangat redup, dan sepertinya vitalitasnya telah rusak parah. Melihat ini, wajah Taois He San dipenuhi dengan keterkejutan.
Namun, jelas bahwa dia juga berada di saat-saat terakhir dari perapalan mantranya. Taois Hesan sangat gembira. Dia mengganti segel tangannya dan memuntahkan seteguk esensi darah, yang menyatu ke dalam diagram bulan perak. Di dalam pola bulan perak, seberkas cahaya perak tiba-tiba menyapu dari bulan perak yang tersembunyi di dalam Bian. Garis-garis cahaya perak terjalin dan berubah menjadi pusaran perak yang berkilauan. Gelombang kekuatan spasial berdesir keluar dari dalam, dan dengan petir yang teredam, seberkas cahaya putih dapat terlihat samar-samar di kedalaman pusaran. Sesaat sebelum lorong spasial dibuka, hantu surgawi bermata 100 dan Lei Peng dari Han Li melihat ke atas pada saat yang sama. Yang pertama tampak senang, sedangkan mata yang terakhir berkedip dengan cahaya biru. Tatapan Taois Hesan hanya sebentar menyapu hantu surgawi bermata 100 sebelum segera mendarat di Lei Peng. Hatinya bergetar saat dia tiba-tiba berbalik seperti kelinci dan bergegas ke pusaran perak. Setelah itu, fluktuasi spasial meletus di dalam pusaran sebelum meledak seperti gelembung, berubah menjadi bintik cahaya perak yang menghilang tanpa jejak. Hanya beberapa fluktuasi spasial samar yang tersisa di kehampaan. Dari pembukaan lorong spasial hingga penutupannya, dibutuhkan waktu kurang dari 1 tarikan napas. Dia San aku. Hantu surgawi bermata 100 sangat marah ketika melihat bahwa Taois Hesan tidak hanya melarikan diri sendirian, tetapi juga menutup lorong spasial. Cahaya biru di mata Lei Peng Han Li memudar, mengungkapkan ekspresi serius. Dalam momen singkat itu, dia telah menangkap semua perubahan dalam pembukaan dan penutupan pusaran spasial. Lei Peng menarik pandangannya dan berkata dengan dingin, "Rekan Taois Tong, sekarang hanya kamu dan aku yang tersisa di sini, tidak apa-apa. Mari selesaikan dendam kita dengan sektemu dulu." Begitu dia selesai berbicara, kilat perak di tubuhnya tiba-tiba menjadi cerah, dan dengan gemuruh guntur yang keras, sosok besarnya menghilang tanpa jejak. Hantu surgawi bermata 100 sangat terkejut dan tidak bisa lagi diganggu dengan kebenciannya terhadap Taois Hesan. Muridnya menyusut, dan tiba-tiba membentuk segel tangan. Ki hitam kental yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi selusin tentakel tebal yang menari liar di sekitar tubuhnya. Guntur bergemuruh di belakangnya, dan cahaya perak menyala. Sosok Lei Peng muncul, dan 2 cakar besarnya kabur, berubah menjadi 2 bayangan buram yang menyapu punggungnya dengan kecepatan luar biasa. Tentakel hitam di belakang Sky Demon bereaksi sangat cepat, membungkus Lei Peng seperti kilat. Jejak keterkejutan muncul di mata Lei Peng. Segera, busur petir perak di sekitar tubuhnya berkembang, dan banyak rune perak muncul di sekitar busur. Bang, bang, bang. Simbol mantra meledak satu demi satu, dan benang petir keperakan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, menusuk tentakel hitam dengan ribuan lubang. Kemudian, tentakel menyebar menjadi gumpalan asap hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan menghilang tanpa jejak dalam cahaya petir. Punggung hantu langit bermata 100 juga terkena petir perak, dan punggung bawahnya terkena busur listrik yang tebal. 7 matanya hancur, dan darah hitam menyembur keluar. Dia mengeluarkan erangan teredam, dan sosoknya melintas saat dia buru-buru berlari ke depan. Gemuruh. Suara keras datang dari belakangnya. Lightning Rock mencakar udara dengan cakarnya, dan busur petir perak berkumpul di sekitar tubuhnya untuk membentuk 2 bola petir perak lagi. Itu mengangkat cakarnya, dan 2 bola petir melonjak ke langit, menghilang ke dalam awan kelabu. Segera, suara yang menghancurkan bumi terdengar dari awan, dan petir perak yang menyilaukan menembus awan kelabu, memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. 2 pilar petir perak yang sangat tebal tiba-tiba melesat keluar dari awan, dikelilingi oleh rune perak yang tak terhitung jumlahnya, dan menghantam dengan kecepatan luar biasa menuju hantu langit 100 mata yang melarikan diri. Roh surgawi sangat terkejut, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam. Itu memaksa matanya melebar lagi,
dan cahaya hitam berkedip-kedip di pupilnya. Itu akan menggunakan hukum ruang. Saat itu, dengusan yang menusuk tulang tiba-tiba terdengar di telinga hantu langit bermata 100. Kemudian, ledakan keras terdengar di benaknya, seolah-olah seseorang telah menusuknya dengan rasa sakit yang merobek jiwanya. Roh surgawi tiba-tiba memegangi kepalanya dengan kedua tangan, dan mengeluarkan jeritan yang mengentalkan darah. Darah hitam mengalir keluar dari 7 lubang di wajahnya. Cahaya hitam di hampir 100 mata di sekitarnya menjadi tidak teratur, dan kemudian menghilang. Di tengah gemuruh guntur yang memekakkan telinga, 2 pilar petir perak tiba-tiba jatuh dan menghantam tubuh hantu langit bermata 100. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Hantu langit bermata 100 mengeluarkan teriakan melengking, dan tubuhnya langsung tertusuk oleh 2 lubang besar oleh pilar petir, salah satunya ada di dadanya. Tubuh roh surgawi hampir terbelah menjadi 2, dan darah hitam dan merah menyembur keluar. Tubuhnya yang rusak jatuh dengan keras dari udara, dan menabrak tanah. Dengan suara retakan yang teredam, tubuh hantu langit bermata 100 dengan cepat menyusut, dan dalam sekejap mata, ia telah berubah menjadi lelaki tua pendek botak. Ada lubang besar di perut bagian bawah dan dadanya, dan lukanya sangat serius. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut Tong Renjue. Dia tampak panik, dan cahaya di matanya sangat redup. Tapi saat berikutnya, ekspresi ganas melintas di wajahnya, dan membuat tanda tangan dengan kedua tangannya. Lingkaran cahaya kristal hitam tiba-tiba berputar di permukaan tubuhnya, dan tubuh kurusnya mulai membengkak dengan liar. Penghancuran diri. Lei Peng bergumam di udara, dan mengayunkan cakarnya di bawah perutnya. Busur petir perak yang menyilaukan sekali lagi muncul di permukaannya, lalu berguling dan menyatu, berubah menjadi bola petir perak. Tong Renjue sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk menghancurkan diri sendiri. Gelombang kejut yang keras menyebabkan kehampaan di dekatnya terkoyak. Cahaya hitam melonjak keluar dari dalam, menyebabkan bola petir perak terguncang dan memperlambat penurunannya. Suara mendesing. Nas Chen Sol yang tingginya beberapa inci keluar dari cahaya hitam, dan dalam sekejap mata, itu sudah berada beberapa ratus kaki jauhnya dalam kehampaan. Kemudian, cahaya spiritual pelindungnya menyala dengan liar, dan itu berubah menjadi cahaya hitam, dan hendak berteleportasi lagi. Dalam sekejap mata, bola petir perak tiba-tiba meledak, dan berubah menjadi matahari terik perak yang sangat besar. Itu segera menyebar ke segala arah, dan dalam sekejap mata, itu menenggelamkan Nas Chen Sol milik Tong Renjue. Suara mendesing. Sebuah benda terbang keluar dari cahaya perak, dan dalam sekejap, benda itu terbang menuju Lei Peng di atas. Setelah beberapa saat, matahari perak yang terik perlahan menghilang, dan sebuah lubang hitam pekat muncul di tanah. Tong Renjue benar-benar menghilang tanpa jejak, dan bahkan tidak ada jejak yang tertinggal. Dengan kilatan cahaya perak, Lei Peng menghilang, dan sosok Han Li muncul. Dia memegang tas merah di satu tangan, dan itu memancarkan cahaya merah redup. Setelah terus-menerus mengubah tubuhnya dan bertarung dengan sengit, wajahnya menjadi sangat pucat, dan vali di dantiannya telah habis. Dia menyimpan tas merah di tangannya, lalu mengeluarkan Cloud Crane Grace 1000 tahun dan mengkonsumsinya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan. Dia menggumamkan mantra, dan lengan bajunya bergetar. 7 lampu hitam ditembakkan, dan berhenti di udara. Itu adalah 7 cermin berharga bintang bulan yang telah dia sempurnakan menggunakan batu Yin Chen, dan mereka disusun sesuai dengan bentuk biduk. Han Li membuat segel tangan dengan kedua tangan, dan sinar cahaya jatuh ke 7 cermin berharga. Cermin berharga bulan bintang segera mulai berputar, dan memancarkan cahaya bintang yang menyilaukan. Banyak rune hitam terbang keluar darinya, dan mereka menari di bawah cahaya bintang. Segel tangannya berubah, dan Star Moon Treasure Mirrors mengeluarkan dengungan rendah,
dan cahaya yang dipancarkannya menjadi semakin terang. Namun, mereka gemetar tanpa henti, dan menjadi semakin tidak stabil. Meledak, Han Li melepaskan tangisan lembut dan membuat gerakan mantra. Bang, bang, bang. 7 cermin berharga tiba-tiba menjadi cerah, dan semuanya meledak, berubah menjadi 7 bola cahaya besar. Wajah Han Li menegang, dan kedua tangannya dengan cepat membuat segel tangan. Di bawah kendalinya, 7 bola cahaya dengan cepat memadat, dan sesaat kemudian, mereka berubah menjadi 7 bintang ilusi besar. Mereka tampak seperti biduk. Ketika Han Li melihat ini, dia mengubah segel mantranya. Cahaya 7 bintang ilusi tiba-tiba terhubung satu sama lain, dan samar-samar membentuk Star Array. Teriak Han Li, dan kedua tangannya membuat segel tangan yang aneh. Star Array tiba-tiba menyala, dan kemudian, seolah-olah ditarik oleh 2 tangan besar, ia terkoyak ke samping. Retakan hitam pekat muncul, dan itu memancarkan cahaya hitam pekat. Tapi di bagian terdalam dari kegelapan, cahaya redup bisa terlihat. Di langit di atas realm Stargathering Platform, bulan perak besar berfluktuasi dengan keras, dan celah spasial tiba-tiba terbelah di suatu tempat di tengah. Sosok biru keluar darinya, dan melayang di udara. Itu Han Li. Saat ini, dengan realm Stargathering Platform sebagai pusatnya, formasi pembatas yang mencakup radius 100 km masih ada. Bulan perak besar memercikkan awan perak cerah, dan layar cahaya pelangi yang menyelimuti lingkungan saling terkait satu sama lain, menerangi ruang di dalamnya menjadi dunia yang aneh dan beraneka ragam. Dan Taois Hesan, yang telah melarikan diri, tidak terlihat dimanapun. Sosok Han Li berkedip, dan dia muncul di depan layar terang. Dia meninju 3 kali berturut-turut, membuat lubang di layar cahaya, dan kemudian terbang keluar, tiba di luar layar cahaya. Di luar, semua yang ada di realm Stargathering Platform sepi, terendam di malam hari, dan tidak ada perubahan. Han Li sedikit mengernyit, dan setelah melepaskan indera ilahinya, dia tiba-tiba menoleh, dan menatap dengan dingin ke Heaven Shocking Peak yang jauh. Saat berikutnya, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya biru, menembak ke arah itu seperti kilat. Tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah di sekitar Heaven Shocking Peak tiba-tiba berguncang, dan puluhan pilar cahaya kuning tebal muncul dari tanah. Setiap pilar setebal 4-5 meter, dan menjulang ke awan. Pilar cahaya diselimuti oleh pola roh kuning tanah, dan mereka memancarkan gelombang besar kekuatan spiritual. Pilar cahaya tiba-tiba menyala bersamaan, memancarkan cahaya kuning pekat. Mereka terhubung satu sama lain, membentuk layar cahaya kuning tebal bersahaja. Dari jauh, itu tampak seperti awan kuning besar, menyelimuti seluruh Heaven Shocking Peak. Di aula utama Heaven Shocking Peak, ada platform batu giok 3 tingkat, seluruhnya terbuat dari kristal kuning yang berkilauan. Area berkurang dari bawah ke atas, dan lapisan bawah lebarnya lebih dari 100 meter, sedangkan lapisan atas hanya selebar 2 atau 3 meter. Itu ditutupi dengan rune kuning. Lusinan pilar giok kuning tanah berdiri di sekitar platform giok, dan juga bertuliskan rune yang tak terhitung jumlahnya. Pendeta Tao Hesan ada di sana, duduk bersila di lapisan ketiga platform batu giok. Meski ekspresinya tenang, jejak kepanikan di kedalaman matanya mengkhianati pikirannya yang sebenarnya. Dia menggumamkan mantra, dan 10 jarinya bergerak seperti roda, dengan cepat mengeluarkan gerakan mantra satu demi satu. Platform batu giok 3 tingkat dan puluhan pilar batu giok di sekitarnya segera berkedip dengan cahaya kuning cerah, bergema dengan formasi di luar. 7 kultivator integrasi tubuh di platform pengumpulan bintang realem juga duduk bersila di lapisan kedua platform batu giok. Mereka juga menggumamkan mantra, dan kekuatan sihirnya disuntikkan ke platform batu giok. Di luar surga mengejutkan puncak, seberkas cahaya biru menembus udara dan berhenti di luar formasi dalam sekejap,
mengungkapkan sosok Han Li.